Seorang fighter kelahiran Jakarta, usia 15 tahun dengan tinggi badan 186 cm, menguasai disiplin kickboxing, boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, dan Wing Chun. Juga merupakan seorang black belt dari kickboxing. Ladies and gentlemen, please welcome Aska Corbuzier. Dan berikutnya kita juga panggilkan, ini merupakan lawannya, seorang fighter kelahiran Jakarta, usia 37 tahun dan tinggi badan 178 cm dengan disiplin boxing dan memiliki prestasi merupakan saat ini masih merupakan seorang pemegang sabuk sementara dari HSS Boxing. Ladies and gentlemen, please welcome Vicky Gladiator Prasetyo. Rusuh dong. Rusuh dong. Ya, inilah dia belt yang akan dipertandingkan oleh kedua fighter kita. Boleh kita berikan aplaus yang meriah, teman-teman. Oke, ditunggu. Vicky Prasetyo yang selama ini dikenal sebagai gladiator dalam urusan menaklukkan perempuan, kini ia mendapat tantangan besar saat harus menghadapi Aska Corbuzier yang selama ini dikenal memiliki keahlian khusus di bidang bela diri seperti kickboxing. Meski begitu, Vicky tidak gentar menghadapi Aska dan sebaliknya, Aska pun merasa percaya diri bisa mengalahkannya. Hanya dalam 2 ronde saja. Lantas, sudah sejauh apakah persiapan dari Aska maupun Vicky? Oke guys, di sela-sela syuting anak sekolah buat persiapan besok tinju juga. Nih, aku sedang ada fisioterapi buat kekuatan besok nambah baik dan buat kesehatan juga pastinya. Ya nggak mas? Betul. Oke. Ya, di sebelah saya ada pelatih saya berasal dari memang Sasana, pelatihnya Pak Armintan. Ya pasti ya penyesuaian fisik dan lain-lain teknik dan apa yang kita persiapkan. Ya kita persiapkan pedic plan ya, menangkan stamina dan kebutuhan asal kita jauh ini. Tapi di sini saya lihat dari rules dari pertanding sedikit menguntungkan di Aska ya, karena basicnya Vicky murni di tinju, sedangkan di sini role-nya tadi bisa turfish ya, dan lain-lain, jadi sedikit menguntungkan. Tapi saya rasa pertandingan ini akan seru karena nomor 1 Vicky sudah mempunyai pengalaman. Ya setiap hari pasti kita bangun tidur kita udah lari gitu, cuma kan karena memang kita ada jadwal stripping sampai 1:30 ya kayak gitu makanya mulai besok udah mulai dirapihin jadwalnya. Kan as Papa tadi bilang untuk first round cuma akan main-mainin aja. First round main-mainin, second round aku akan go straight ahead, coba knock him out, that's it. Jangan jumawa, jangan sombong. Nah gini, kalau di boxing tuh kita nggak pernah tahu gini. Kalau kita ngeliat dari keahlian, saya berani jamin bahwa ini anak kaliannya luar biasa. Saya fight sama dia aja, saya takut. Walaupun kamu yakin kamu menang, jangan menganggap remeh lawan. Siapapun itu tidak boleh dianggap remeh. Karena kekalahan kita itu adalah ketika kita menganggap remeh lawan kita. Karena this is not set up, ini nggak di set up. Kecuali kalau WWE gitu ya di set up, nggak tahu lah. Kalau ini nggak set up, kamu kepukul, kamu lengah main, tangan turun dipukul, jatuh juga. Tinju pertama kali, karena biasanya kalau dia sparring dan sebagainya biasanya di lokasi kita atau di tempatnya Max Metino, tapi ini pertama kali. Berarti siap juga melihat Aska berdarah, mengeluarkan darah gitu. Udah sering dia berdarah. Artinya kan ini kesungguhan, bukan kalau kemarin kan latihan mungkin gitu kan. Tapi kalau dia berdarah dipukulin sama sparring teman lawan sparringnya sih udah sering, saya udah nggak apa-apa lah, masih muda nggak apa-apa. Kalau saya kan udah jangan.
Oh ya, sejak kemarin tuh waktu sebulan yang lalu aku ada ribut sama suami. Enggak, udah sementara pisah dulu, sama-sama introspeksi diri untuk kebaikan ke depannya. Benernya kan awalnya dari aku curhat di sosmed ya, waktu itu sebulan yang lalu. Sebenarnya masalah keluarga memang ada, cuman memang sekarang aku lagi proses healing dulu karena kemarin terlalu banyak permasalahan yang ada, jadi aku mencoba untuk introspeksi dulu, mengambil keputusan dengan kepala yang jernih. Kayak itu sih kalau jawabannya yang sebenarnya biar jadi rahasia aku, cuman ya mudah-mudahan minta doanya aja, mudah-mudahan kedepannya kalaupun harus bisa secara baik, walaupun harus lanjut juga dengan dengan masing-masing membawa sifat yang baru setelah healing ini. Belum tahu sih Mas, aku masih masih mempertimbangkan semua karena aku masih masih memikirkan apa yang harus aku pertahankan ataupun apa yang harus aku tinggalkan. Jadi kayak bener-bener harus berpikir, karena kan ini pernikahan kedua aku ya, jadi aku nggak mau salah ambil keputusan lagi, nggak mau jadi berat untuk aku ataupun anak-anak, harus jadi keputusan terbaik untuk aku sama semuanya. Sebenarnya aku happy ya, cuman namanya berumah tangga kan nggak mungkin mulus. Ini kan pernikahan kita di tahun kelima, mungkin memang sedang ada ujian yang cukup berat gitu kan. Jadi mungkin dari diri akunya yang harus banyak merubah diri menjadi lebih baik, ataupun dari suamiku gitu. Jadi sama-sama saling introspeksi. Sekarang sih aku masih rutin berobat ke psikiater, karena kan kalau bipolar obatnya nggak boleh putus, untuk stabilizer mood aku, agar aku juga bisa menjalani hari-hari dengan baik gitu, biar mood aku tetap stabil. Mudah-mudahan kan sekarang udah mau momen Ramadan ya, biasanya kan orang lebih tenang, lebih fokus sama ibadah. Kalaupun misalkan memang dengan momen Ramadan ini aku bisa hatiku bisa tergerak untuk memaafkan, atau misalkan juga mengambil keputusan yang lain, mudah-mudahan semua keputusan yang diambil yang baik untuk semuanya. Saya hidupnya beliau gitu, jadi aku pikir kan ya masing-masing punya jalannya kan. Kalau emang kita berdua saling mau kembali kan pasti kalian juga tahu, pasti semua orang juga akan tahu, nggak perlu di hide lagi. Tapi until today we are good friend, teman yang baik, dan ya we remain sampai saat ini akan. Ya makanya gua kan bikin caption jodoh pasti bertemu. Itu kan ambigu ya, multitafsir antara gua, Ariel dan Luna. Jodoh sebagai teman lama ketemu dipertemukan di acara BCR silaturahmi, atau jodoh yang mana kan kita nggak ada yang tahu. Tapi kan kalau itu baik buat mereka, why not? Se-Indonesia ngedoain kok. Kalau yang masalah foto itu kan ada Amin, ditanyakan saja. Yang pasti kan dari dulu saya selalu konsisten ngomong. Saya dengan AA, nah Ariel tuh berteman. Jadi jangan semua itu harus gimana-gimanain. Kalau didoain ya terima kasih, didoain yang baik-baik. Tapi untuk saat ini kami berteman baik banget, dan sebenarnya kan ketemu kayak gini kan bukan yang pertama kali gitu. Ada di acara waktu di Global TV, ada di ulang tahun Bunga yang sebelum-sebelumnya. Jadi memang kadang-kadang ya namanya dunia begini, teman-temannya segitu-segitu doang ya pasti akan bersinggungan. Cuma memang kadang-kadang gitu. Jadi kayak viral gitu. Tapi gimana cara Kaluna untuk menjaga hubungan tetap baik gitu? Ya kalau ketemu ngobrol, halo apa kabar? Gitu aja. Jadi nggak ada yang perlu digimanain. Maksudnya saya juga sama Ariel baik banget hubungannya, dan kita sangat ya kayak Amin datang ke sini support, kita ngobrol, foto yuk gitu. Dan betul Amin juga ngomong gitu, izin boleh nggak di post? Ya silakan, aku bilang kan kalau memang ini menjadi ada yang gimana-gimana, pasti aku jangan dong Min. Karena aku pikir it's time to move on. Kita sama-sama orang dewasa, kita sama-sama orang yang yang sudah bijaksana. Aku pikir dengan kehidupan kita masing-masing, saya nggak mau nambah musuh, saya nggak mau nambah masalah. Yang saya mau hanya baik-baik saja. Saya cuma mau bekerja semaksimal mungkin. Saya ingin mensejahterakan hidup saya, keluarga saya, orang yang bekerja dengan saya, dan
kalau apa ya, lingkungan yang penting baik sama teman, mau itu mantan, mau itu dulu rekan kerja, saya nggak mau ada grudge gitu loh. Kayak kan saya udah pernah cerita gitu, kayak dulu punya dendam, punya itu kayak nggak enak banget. I want to have a good life, zen gitu, konten. Jadi ya udah dari situ. Nah kebetulan kalau ditanya fotonya bisa viral banget, gua malu sama Ariel kan, kita kan emang Besti apa gimana ya? Ya sebenarnya Arielnya sama gua bukan sama Luna. Enggak bercanda. Minta izin gak sih kami? Enggak, jadi emang gua tuh foto satu-satu emang gua post semua. Jadi maksudnya emang namanya post appreciation aja. Salah satu bentuk gua mensyukuri apa yang gua punya, sahabat teman yang ternyata walaupun kita berjauhan, mereka tuh support gua banget. Coba mereka gak mau ganggu gua karena semua orang punya waktu untuk berdamai dengan dirinya sendiri, misalkan masalah sendiri. Jadi gue emang post satu-satu kelihatan kan, gue post acara apapun supaya jadi reminder buat gue, jadi pengingat buat gue, you are loved gitu kan, lu dicintai, lu disupport, lu disayang banyak orang, dan mereka beberapa juga sama lu nanyain kabar lu walaupun mereka sibuk kayak apa. Nah lu post-postin foto mulai sekarang supaya lu tahu lu nggak sendirian, lu nggak kesepian, sebagai pengingat bahwa lu sangat beruntung dikelilingi orang-orang yang peduli sama lu gitu doang sebenarnya. Aku tuh selalu bilang di dunia ini tuh semua ada yang tidak ada yang tidak mungkin. Satu yang tidak mungkin, saya nggak bisa makan kuping saya sendiri. Sama siku saya itu dong 2 berarti ya. Apalagi yang gue bisa. Jadi gue nggak tahu, intinya saya tuh selalu punya pemikiran mau hidup yang terbaik untuk hari ini, saat ini, karena yang ini nih sekarang nih yang gue hidup, yang gue napas adalah hari ini dan momen ini. So gue hanya mau merencanakan hari ini dan insya Allah merencanakan besok. Ke depan goal yang panjang di kerjaan, ini punya. Tapi ya gue cuma kayak gue harus melakukan yang terbaik untuk hari ini dan gue rencana untuk besok yang lebih baik. Kalau gue punya goal yang lebih gede untuk ke depan ya iya, tapi I will keep it to myself. Tapi jadi I don't know. Honestly, I cannot answer you. Tiap orang punya pilihan yang berbeda, gue gak mau sesumbar. Berikutnya, kalau orang ngomong itu, ada banyak orang kan sekarang apa-apa buat konten gitu ya. Ya gak apa-apa juga. Kita gak bisa menghakimi pilihan orang untuk mencari rezekinya ya. Udah lillahi ta'ala urusan mereka ya. Nah selama itu emang baik buat mereka ya monggo. Nah sementara gue kan kayak, kenapa pansos? Perlu ya, gue masih terkenal loh, gue bilang gitu. Sombong ya iyalah gitu kan, udah gitu. Gue masih terkenal, kok masih famous kok. Walaupun follower gue gak seberapa gitu kan. Merendah sih, nah udah itu kan, udah gitu yang ngeselin emang. Nah, udah gitu emang gue nggak pansus, kalau mau dari dulu careless gitu kan. Teman-teman Ertong, sahabat Ertong yang super hits kayak apa banyak banget ya, kenapa sekarang itu pertanyaan orang ya, karena gue udah ya seperti yang gue bilang tadi, untuk mensyukuri apa yang gue punya sebagai pengingat bahwa gue dikelilingi banyak orang yang sayang sama gue. Udah itu doang, nah, makanya mau foto satu-satu. Nah ketika emang mereka foto kan ada di satu acara gitu, ada dia, ada Una, ya udah foto bareng yuk, mengingat masa lalu ya, betapa kita seru dulu gitu kan. Udah terlalu sibuk dan kita menua sekarang kan, ini mungkin bakal jadi sesuatu yang untuk dikenang. Ya udah, yang satunya mesem-mesem, satu mesem-mesem, ya udah difoto. Kok nggak jelas ya, dia tolong dong fotoin gitu ya, dia yang selfie kok mau, ya udah gitu doang. Dan kalau ada yang tanya CLBK, gue nggak mau sesumbar ya, gue yang kenal lagi ntar gitu. Gue dengar mereka juga udah punya jalan sama siapa-siapa. Mungkin Luna dengan siapa mungkin ya, mungkin Luna dengan siapa, Adi dengan siapa. Tapi yang gue bilang jodoh pasti bertemu. Kalau emang seharusnya, bukannya so diplomatis ya, kalau emang harusnya jodoh ketemu, mau kita sama orang lain sama siapa dulu, kalau emang udah jodohnya mau kemana, itu kan doa ya. Dan kalau enggak pun ya udah berarti enggak berjodoh, as simple as that gitu kan. Sesimpel itu, udah nggak mau ribet. Makanya baik yang doain juga kan, ya namanya orang doain, energi baik, baliknya juga baik. Kalau emang mereka bertemu dengan jodoh, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah, kalau enggak ya masa. enggak sih, maksudnya gue salah satu yang baper juga buat mereka, tapi kan ada beberapa hal yang kita nggak tahu, mereka yang paling tahu. Jadi gue nggak mau bikin ribet, jadi bikin apa sih Aming, maksudnya nyinyir banget kayak apa banget, ribet banget kita yang jalan atau gimana, ngerti nggak sih? Jadi gue ngerasa ya jodoh pasti bertemu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.